Oke, Squad Game. Nah, sebelumnya kita akan baca dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Nah, tapi saya rindu kita bacanya dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini gitu ya, karena terjemahan baru cukup sulit untuk dimengerti. Jadi saya pikir daripada nanti saya harus jelasin kata per katanya lagi gitu di dalam penjelasannya, lebih baik kita baca di dalam bahasa Indonesia masa kini gitu ya, karena dalam banyak hal lebih tepat terjemahannya gitu ya. Ini bukan berarti Alkitab itu salah ya teman-teman ya, tapi kan terjemahan itu bisa berbeda gitu ya. Kan Alkitab dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada apa ya? Ya ada kesulitan-kesulitan gitu karena kan nggak semuanya presisi gitu. Jadi kita akan baca dari bahasa Indonesia masa kininya aja gitu ya. Oke, Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ialah yang memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pemberita kabar baik itu, dan yang lain pula diangkatnya menjadi guru-guru dan pemelihara jemaat. Ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Dengan demikian, kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai Allah, mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran dari orang-orang yang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat mereka. Ayat yang ke-15. Tidak, sebaliknya, kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga di dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Nah, teman-teman, aku mau mengatakan seperti ini. Wah, ada sebuah istilah namanya rules of game. Saya rasa semua kita tahu apa maksud dari rules of game. Bahwa di dalam sebuah permainan akan ada peraturan-peraturan yang harus kita ketahui, pahami, dan jalani supaya kita bisa memenangkan permainan tersebut. Betul ya? Misalnya saja, permainan cumi-cumi yang lagi viral akhir-akhir ini ya. Ada sebuah permainan yang namanya Dakji. Apa rules of game dari permainan ini? Ada yang tahu? Boleh open mic, boleh chat juga boleh ya. Ada yang tahu? Yang nonton? Kalaupun nggak nonton juga tahu sih lama-lama karena YouTuber pada mainin kayak gini-gini ya. Jadi ya aku yang nggak nonton aja tahu gitu ya. Ya, betul ya. Rules of game-nya adalah ada setidaknya 2 orang gitu ya yang secara bergiliran menggunakan potongan kertas itu, yaitu ada yang biru ada yang merah, lalu memukul kertas satu sama lain gitu ya, dan dipukul supaya kertas itu bisa terbalik. Nah, yang kebalik itu berarti dia kalah gitu ya. Yang mukul kertas itu dialah pemenangnya. Nah, kalau permainan ini lampu merah, lampu hijau. Apa rules of game-nya? Ada pemain yang berdiri di ujung sana gitu ya, yang hijau-hijau tuh ya di sana, yang seperti rumput, padahal bukan rumput ya. Mereka akan menyeberang ke sisi yang berlawanan dari lapangan. Tetapi ada sebuah boneka gitu ya, atau ini kalau di Indonesia namanya tak apa ya? Aduh, udah lupa namanya apa gitu ya. Ada sih di Indonesia ya. Nah, terus lalu ada lagu seperti
Kak Shersal. Nah, waktu dia berbalik itu kita harus diem gitu ya. Oh, tak patung ya, tak patung. Ya, jadi harus diem gitu. Kalau kita bergerak maka akan langsung ditembak oleh si boneka ini ya, dieliminasi dari permainan. Ada lagi rules of game dari Pop atau Dalgona. Apa rules of games-nya? Tak patung ya, benar. Gak boleh ketahuan. Ketahuan jadi artinya beda ya, ketahuan ya. Jadi ketahuan gitu. Pecahin bentuknya. Nah, kalau hancur beda alam. Waduh. Hancur juga kepalanya ya. Ya betul ya. Jadi ada bentuk lingkaran segitiga dan mereka harus bagaimana caranya tidak memecahkan bentuk di dalamnya itu ya. Lalu ada terakhir ya. Bagaimana rules of game dari permainan ini? Permainan kelereng ya. Nah, banyak juga nih yang tahu ya. Nah, ini permainan yang mereka menggunakan 20 kelereng ya, dan mereka boleh pakai cara apapun, permainannya boleh apapun, dan siapa yang bisa memiliki semua kelereng pada akhir babak adalah pemenangnya. Nah, teman-teman, jadi rules of game itu harus diketahui, harus kita pahami, dan harus kita jalani, supaya kita bisa memenangkan permainannya. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengikuti rules of games-nya? Tentu kita akan dikeluarkan dari permainan. Kesempatan untuk menang dijamin sirna. Nah, hari ini tema kita adalah squad game. Apa rules of game-nya? Mudah, teman-teman kok. Gampang, saya kasih tahu ya. Kalian bisa buka kaki selebar bahu, lalu posisikan tubuh seolah sedang duduk di kursi dengan membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu namanya squat ya. Olahraga ya itu ya, bukan itu maksudnya ya. Yang kita maksudkan di sini adalah squat game. Squat di sini yang saya maksud adalah persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, peraturan dan tujuan akhir dari squad game ini sebenarnya ditetapkan oleh Allah sendiri. Kalau gitu apa rules of game-nya? Supaya kita tahu, kita paham, dan kita bisa memenangkan permainan ini. Nah, mari kita lihat dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, yaitu Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Teman-teman, dalam permainan ini gitu, ini aku mungkin kasih tanda kutip ya, permainan ini Allah itu memberikan sebuah modal. Tuhan Yesus memberikan modal bagi semua orang percaya tanpa terkecuali, yaitu karunia yang berbeda. Tadi kita baca kalau dalam terjemahan TB ya, yang kalian bisa langsung baca di Alkitab kalian adalah ada yang sebagai rasul, ada yang sebagai nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, teman-teman, kita harus hati-hati di sini. Kelima hal ini tidak kita maknai sebagai sebuah jabatan. Bukan sebuah jabatan gerejawi, bukan. Karena kalau sebagai sebuah jabatan, maka tidak semua orang percaya bisa menduduki jabatan tersebut. Misalnya saja, jabatan rasul. Kita nggak mungkin bisa menduduki jabatan rasul, karena itu dikhususkan bagi para murid. Tuhan Yesus, ke-12 murid, dan kemudian Paulus nantinya yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Sebagai nabi, apalagi kita banyak membaca kisah-kisah nabi itu di perjanjian lama. Perjanjian baru itu lebih banyak menggenapi. Nah, mungkin ada Yohanes Pembaptis, itu kita bisa kategorikan sebagai nabi gitu ya. Dia memproklamirkan Yesus juga. Jadi bagaimana kalau pemberita Injil? Pemberita Injil itu kita maknai sebagai jabatan rohaniwan, jabatan penginjil, pendeta di gereja. Yang nggak semua dari kita masuk sekolah Alkitab, bukan? Sebagai gembala, kalau kita maknai itu sebagai jabatan penatua,
jabatan pengurus. Ya berarti hanya segelintir orang saja yang bisa mendudukinya. Masa kita semua jadi penatua gitu kan? Masa kita semua jadi pengurus? Nanti siapa yang diurus gitu kan? Semuanya masuk organisasi gitu ya. Nah, kalau gitu rasul, nabi, jadi rabi ya, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, itu kita tidak maknai sebagai jabatan di gereja atau sebuah pekerjaan, tetapi sebagai sebuah karunia yang Tuhan berikan bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7, kita melihat bahwa karunia-karunia tersebut dianugerahkan kepada masing-masing kita orang percaya menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya, di dalam kedaulatan, di dalam kemurahan Kristus itulah, kita ini menerima karunia. Dan besarannya itu tidak sama, menurut pemberian Kristus. Jadi kita nggak bisa menuntut. Karunia ini bukan semacam kue yang kalau dibagi tuh harus sama besar dan kalau bisa sama rasanya supaya nggak ada yang ngiri gitu ya. Nggak bisa. Karunia ini di dalam kedaulatan dan kemurahan Tuhan kita ini diberi berbeda-beda dan besarannya pun beda-beda. Jadi sikap kita sebagai penerima harus tahu diri. Nggak perlu iri dengan tetangga, nggak usah juga minder dengan apa yang kita miliki. Karena maksud dari pemberian karunia-karunia ini bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tapi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, di sini kita perlu memahami dengan betul bahwa karunia itu diberikan bagi kita supaya kita ini tuh diperlengkapi. Sehingga mau karunianya beda, besarannya juga beda, itu nggak masalah. Karena kita semua ini diperlengkapi supaya kita bisa saling melayani bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu kita yang sudah menerima karunia tanpa terkecuali, kita semua yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengundang Yesus dalam hati kita semua menerima karunia itu. Dan sekarang kita harus mulai belajar menggunakan karunia itu secara efektif. Dan secara efektif tentu saja kita perlu mengenalinya. Ada tes-tes karunia rohani, lewat pelayanan kalian bisa mengenal diri kalian lebih jauh. Itu menolong kita untuk menjadi orang yang lebih efektif bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya teman-teman, kita ini sebagai orang Kristen, sebagai para pengikut Kristus, nggak bisa jadi orang Kristen pasif. Nggak bisa hanya datang ibadah dan tidak mau terlibat dalam persekutuan, tidak mau terlibat dalam pelayanan. Itu sebenarnya nggak bisa. Karena kita semua tuh dapat tanggung jawab yang sama untuk mengelola karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita nggak bisa cuma mau dilayani, tapi nggak mau menggunakan karunia yang sudah dianugerahkan itu untuk kembali melayani tubuh Kristus. Teman-teman, sejatinya kita sedang memandang rendah karunia Tuhan jika kita tidak bersedia mengelola karunia tersebut di dalam persekutuan orang percaya. Kita memandang rendah, kenapa? Ya, daripada gue sibuk gitu ya, daripada saya nanti malah konflik, daripada nanti saya repot, lebih baik saya simpen aja karunianya. Berarti kita memandang rendah pemberian Tuhan. Pemberian itu bukan sesuatu yang begitu menakjubkan kita, begitu kita berterima kasih, sampai kita tuh, aduh, kok aku dipercayakan ini ya, kalau gitu aku mau gunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita malah hanya duduk diam, cuek bebek, itu berarti kita memandang rendah karunia yang Tuhan berikan.
Teman-teman, saya coba mau membayangkan gitu ya. Coba kalian bayangin, apa yang terjadi kalau kita semua ini, remaja pemuda Gereja Kristus Ketapang, kita semua ini ikut terlibat di dalam pelayanan, menggunakan setiap karunia yang Allah percayakan, bersedia mengasihi Tuhan lewat komunitas yang Tuhan sediakan bagi kita. Menurut kalian gitu ya, kalian boleh chat, menurut kalian apa yang terjadi? Apa yang terjadi tuh? Kalau persekutuan kita seperti itu, apa yang terjadi? Bisa 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 terbayang nggak tuh ya? Atau terlalu ini, aduh itu terlalu ideal ya. Kayaknya sampai tidak bisa terbayang gitu. Apa yang terjadi tuh? Kalau persekutuan kita dipenuhi oleh orang-orang yang berkontribusi, yang menggunakan karunia mereka yang berbeda-beda, besarannya beda-beda, tapi melayani bersama. Apa yang terjadi, teman-teman? Tidak terbayang ya, benar ya? Nggak kebayang ya. Kayak sesuatu yang mustahil terjadi gitu ya. Teman-teman, mungkin gitu ya, mungkin ada beberapa kita yang berpikir, ya berarti SDM pelayannya makin banyak. Rolling pelayannya bisa lebih lebih banyak. Nah, pelayanan bisa rebutan saking banyaknya. Kita bisa mungkin 2 bulan sekali baru pelayanan. Waduh, enak banget tuh ya. Jadinya yang PIC juga nggak 1 bulan sekali gitu, tapi bisa 2 bulan sekali. Wah, sepertinya enak gitu ya. Itu pasti yuk bisa yuk gitu ya. Nah, teman-teman, itu sebenarnya hanya permukaan loh. Itu hanya permukaan gitu ya. Itu hanya permukaan. Tetapi Efesus ini mengatakan di ayat yang ke-13 bahwa kalau kita semua menggunakan karunia kita, ikut berkontribusi di dalam pelayanan, mau mengasihi Tuhan lewat komunitas yang Tuhan sediakan di dalam Gereja Kristus Ketapang ini, mau memberi diri, mau memakai segala sesuatunya untuk Tuhan, maka yang terjadi adalah persekutuan itu akan terjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Lalu terjadi kedewasaan yang penuh dan bertumbuhnya tingkat kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Teman, ini luar biasa. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang terjadi yang pertama adalah terjadinya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Teman-teman, iman itu adalah sesuatu yang abstrak, yang kita nggak bisa lihat. Mana buktinya iman? Mana panggil si iman gitu, susah juga ya. Nanti tiba-tiba nongol ya si iman ya. Iman itu sesuatu yang abstrak yang kita nggak bisa lihat, nggak bisa kita tunjukkan buktinya secara real, ini loh iman gitu ya, nggak bisa. Tetapi iman itu bisa terlihat waktu kita ini bersatu. Nah, ini persis sekali dengan persekutuan jemaat mula-mula, di mana mereka senang berkumpul. Kumpulannya ini juga bukan cuma kongko-kongko ya, makan-makan, terus minum-minum. Waduh, minum-minum bisa jadi beda arti ya. Makan, minum doang gitu ya, main board game. Bukan cuma kongko-kongko semata, tetapi di dalam perkumpulan mereka itu ada pengajaran rasul yang mereka pelajari. Ada kasih yang dibangun lewat memberi harta milik mereka bagi jemaat yang kekurangan. Ada pujian yang dinaikkan dengan gembira dan tulus hati. Dan dampaknya apa? Mereka disukai semua orang. Dan orang bisa melihat kesatuan iman mereka itu lewat perkumpulan mereka itu. Teman-teman, inilah kesatuan iman itu terjadi, orang bisa melihat kita lewat apa yang kita lakukan bersama. Bagaimana kita menghadapi pelayanan, bagaimana kita menghadapi konflik,
bagaimana kita mengasihi, bagaimana ketika ada jemaat yang kesulitan kita langsung memberi, kita galang dana, atau kita mungkin hanya sekedar menelpon mereka, memberi kabar. Teman-teman, orang luar itu bisa lihat loh, kita ini bersatu atau enggak. Atau sebenarnya kita cuma kumpul-kumpul tanpa ada kesatuan. Kumpul-kumpul aja. Ayo jemaatnya berapa? 40, 60, oh bagus. 20, kok segitu 20? Kita hanya melihat sekedar seperti itu. Tapi apa betul perkumpulan kita ini ada kesatuannya? Satu iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Dan iman yang benar itu akhirnya mengarahkan kita kepada pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya, kita ini perlu juga dibina, berada di dalam perkumpulan rohani ini, supaya kita semakin hari semakin mengenal Allah. Lewat KTB, lewat PA mungkin, lewat care group, lewat seminar, lewat obrolan sehari-hari, kita bisa semakin mengenal Allah lewat komunitas Kristen ini, komunitas yang Tuhan percayakan bagi kita. Teman-teman, selain kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah itu, maka kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, ini ada orang yang bilang usia itu bukan berarti bertambah juga kedewasaannya. Betul ya? Ada orang yang udah usia 40, 60 pun kita bisa lihat ini orang masih kekanak-kanakan atau udah dewasa. Tapi ada juga yang baru usia 20 atau usia belasan, anak-anak remaja, tapi punya pola pikir yang dewasa. Jadi kedewasaan itu bukan bergantung berapa lama kita hidup gitu ya, berapa usia kita, atau dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya adalah berapa lama kita dibaptis, sudah berapa lama kita percaya Tuhan, sudah berapa lama kita melayani, atau sudah berapa periode kalian jadi pengurus, sudah berapa banyak yang sudah kalian beri, bukan itu. Kedewasaan itu terjadi waktu kesatuan iman itu terjadi. Teman, salah satu wujud orang yang dewasa adalah apa? Dia mulai bisa menurunkan egonya. Dan itu terjadi di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan kalian nggak bisa ngotot-ngototan naik darah semua gitu kan. Itu pasti udah nggak ada kesatuan iman. Kalau semuanya isinya orangnya naik darah semua, apa yang mau disatukan gitu ya? Disatukan rumah sakitnya mungkin ya, berobatnya bareng-bareng gitu ya. Tapi kedewasaan itu terjadi, kesatuan iman itu terjadi waktu ada orang yang bisa, oke, kamu maunya apa, kita mencari jalan tengahnya. Ada yang gagal, bukannya langsung dijudge, tapi ada kasih di dalamnya. Ada orang yang seperti itu, wah, uangku tinggal segini, tapi aku mau memberi untuk dia. Teman, itulah kedewasaan. Kita bisa melihat orang lain sebagaimana Kristus melihatnya. Sehingga di dalam persekutuan kita, teman-teman, kalau kalian mau hidup di dalam persekutuan, kalian mau tinggal di dalam KTB, di dalam care group, di dalam komisi remaja atau pemuda, maka persekutuan yang sehat itu harusnya membuat kalian dewasa. Kalau kalian tidak, kalau sekarang kalian melihat diri kalian, kayaknya saya belum dewasa deh secara rohani. Berarti mungkin belum bersatu persekutuan kalian. Belum ada kesamaan pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kedewasaan itu semakin lama semakin meningkat hingga kita semakin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus bukan berarti kita jadi orang yang tiba-tiba ada ininya ya, holy-nya di atas kepala kita. Bukan. Tetapi cara berpikir kita, hati kita, belas kasihan kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita menyelesaikan konflik, cara kita mengampuni, cara kita
berkata-kata, cara kita bermain sehari-hari, itu orang bisa lihat bedanya. Itu orang bisa nilai, ini pengikut Kristus atau cuman Kristen KTP. Teman-teman, itu terjadi di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itulah kita saling gesek-gesekan. Gesekan-gesekan itu dipenuhi dengan kasih Kristus. Jadi waktu terjadi gesekan di dalam persekutuan, jangan berpikir itu, wah masa komunitas Kristen ini sih gesekan, kita harusnya nggak ada gitu ya. Ya itu pemikiran yang sempit. Itu nanti kita nggak adanya nanti di surga gitu ya. Kita ini masih manusia berdosa yang bergumul gitu ya, masih ada daging yang bergumul di dalam diri kita. Sehingga waktu ada gesekan, ada konflik. Jadikan konflik itu untuk membuat kalian semakin serupa dengan Kristus. Jadikan konflik itu sebagai batu loncatan untuk kalian mengenal kasih Tuhan dan belajar mengasihi sesama. Jadikan setiap permasalahan, jadikan setiap hal yang terjadi dalam persekutuan kalian untuk membuat kalian semakin serupa dengan Kristus. Dan itu terjadi kepada orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah tingkatan, teman-teman. Kita bisa berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, berkata seperti Kristus. Itu terjadi ketika kita sudah mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Dan mari kita bersekutu bersama. Jangan jadi orang Kristen lone ranger, petualang sendiri. Enggak, aku bisa bertumbuh sendiri. Enggak, ini pohon aja nggak bisa bertumbuh sendiri. Dia butuh tanah, dia butuh air, dia butuh matahari. Dia butuh nutrisi. Dia nggak bisa cuma sebatang itu terus dia bertumbuh sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang mau bertumbuh sendiri, nggak bisa. Kita butuh teman, kita butuh persekutuan, kita butuh pengajaran atau pembinaan, APB, kita butuh obrolan sharing-sharing, kita butuh permainan bersama, kita butuh konflik sesekali, supaya melihat sebagaimana kita mengenal satu sama lain. Itu semua membuat kita bertumbuh ke arah Kristus. Dan teman-teman, pada akhirnya, tujuan akhir, tadi kita sudah melihat ya, Tuhan sudah kasih modal, yaitu kita diberi karunia yang berbeda dan besarannya berbeda juga. Tetapi itu semua diberikan dengan maksud kita ini diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan waktu tubuh Kristus ini dibangun, maka ada 3 hal ini yang terjadi bagi kita. Dan pada akhirnya, dari yang ke-14 sampai yang ke-16, kita melihat tujuan akhir itu semua berakhir kepada diri kita sendiri. Nah, ini dia ya, kita seringkali berpikir waktu kita memberi, waktu kita melayani, kita yang habis, kita yang lelah, kita yang kosong, kita yang kekurangan. Tapi sebenarnya apa yang kita beri itu akan berakhir juga kepada diri kita sendiri. Jadi yang ke-14 kita melihat bahwa orang-orang yang hidup di dalam persekutuan itu, yang hidup di dalam pengajaran, pembinaan, maka dia akan terhindar dari pengajaran orang-orang yang licik dan menyesatkan. Namun setiap hari kita bisa membaca, melihat ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kekristenan. Tetapi dari mana kita bisa tahu itu tidak sesuai? Kalau kita sendiri tidak pernah dibina untuk tahu mana yang benar. Sehingga waktu kita mau memberi waktu untuk datang seminar yang diadakan RGK atau PGK, kita mau menyediakan waktu untuk datang KTB, kita mau memberi waktu kita, tenaga kita untuk datang dalam persekutuan doa, datang di dalam ibadah, maka sebenarnya itu akan menolong diri kalian sendiri.
kalian akan mengenal, kalian akan lebih tahu mana pengajaran yang benar tentang Allah dan mana yang sebenarnya adalah tipu muslihat dari iblis, dari orang-orang yang licik yang menyesatkan kita. Dan teman-teman, pada akhirnya selain kita dihindarkan dari pengajaran orang-orang yang menyesatkan itu, kita juga akan semakin bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus Sang Kepala. Nah, ini suatu yang perlu kita ingat juga, bahwa pertumbuhan kita di dalam Kristus itu bukan cuma hari Sabtu dan Minggu. Itu berarti cuma masalah kesopanan doang kalau kayak gitu ya. Kalau di gereja kita sapa, selamat pagi gitu ya. Tapi Senin sampai Jumat kita jadi orang yang berkata pedas gitu kan, jadi orang yang cuek, yang nggak peduli sama orang lain. Itu berarti kita nggak bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Dan sebenarnya pertumbuhan kita itu di dalam persekutuan itu ada pengajaran yang bisa menjadi koreksi buat kita. Ada sharing-sharing yang bisa menguatkan kita sehingga waktu kita mengambil keputusan kita bisa bertanya, kita bisa curhat, dan kita bisa mendapatkan sesuatu dalam persekutuan itu. Dan itu menolong kita untuk bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Kristus. Teman-teman, jangan memisahkan pertumbuhan rohani dan pertumbuhan kita di luar hari Minggu gitu ya. Itu semua kan satu gitu ya, secara holistik. Bagaimana kalian memperlakukan orang tua di rumah, bagaimana kalian memperlakukan teman, saudara, memperlakukan orang asing, itu semua sebenarnya kita harus bertumbuh semakin ke segala hal ke arah Kristus. Dan bukan cuma diri kita sendiri, teman-teman. Dan kembali, tujuan akhir itu juga, karunia itu diberikan untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Itu juga. Ada pertumbuhan di dalam gereja. Teman-teman bayangin aja. Teman-teman bayangin kalau komunitas di gereja kita itu penuh dengan kesatuan iman, mereka yang mau menggunakan karunia-Nya dengan bijak, dengan tanggung jawab, lalu sama-sama mau dibina, sama-sama mau diajar, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman, bagaimana gereja itu bertumbuh dengan luar biasa. Gereja bukan dipenuhi oleh orang-orang jemaat yang pasif lagi, tapi diisi dengan orang-orang yang benar-benar murid-murid Kristus, yang sungguh menghidupi Kristus di dalamnya. Dan tentu teman-teman, pertumbuhan dalam gereja ini pastinya berdampak kepada jemaat juga. Dan termasuk juga seharusnya kepada orang-orang di luar kita. Nah ini, kita perlu punya pemikiran yang ke dalam segala hal arah itu ya. Bukan hanya pelayanan di gereja, tapi juga kepada masyarakat, kepada orang di rumah kita, kepada segala sesuatunya. Mereka juga akan mengalami karunia kita itu bermanfaat bagi mereka. Teman-teman, maka di akhir dari firman Tuhan ini, aku mau ajak kita untuk mari merenungkan. Mari merenungkan. Seberapa besar komitmenmu untuk bersekutu di dalam setiap komisi atau setiap KTB, care group yang sudah disediakan, yang ada di dalam gereja kita. Bagaimana kamu memandang persekutuan selama ini? Apakah hanya sesuatu yang buang-buang waktu? Atau sesuatu yang, nggak enak, saya pengurus, makanya ikut? Atau benar-benar kalian punya kerinduan untuk menggunakan karunia kalian? Dan inilah sungguh adalah tujuan yang Tuhan ingin berikan bagi setiap kita. Jangan sia-siakan karunia yang Tuhan sudah beri. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih kasih sama kita. Tapi mari sama-sama kita berjuang bersama, berkontribusi bersama untuk melayani Tuhan, baik di gereja, di mana kita berada, maupun di masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami, bahwa kami
ditebus oleh-Mu bukan hanya untuk menerima surga, tetapi juga untuk memberi diri kami bagi persekutuan di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan tolong kami untuk kami melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.